Kita ingin memperasakan kepada kaum muslimin bagaimana indahnya beribadah di atas sunnah. Ayo sama-sama kita beribadah di atas sunnah Nabi Muhammad SAW. Tinggalkan perbuatan bidah. Tinggalkan perbuatan yang mengada-ngada. Yang adanya ratusan tahun bahkan ribuan tahun sepeninggal Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu malam Kamis 16 Rajab 1441 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali untuk duduk bersama di Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin dalam sebuah kajian rutin setiap Rabu malam Kamis, membaca matan Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan membaca syarah dari matan Nawaqidul Islam, yaitu kitab Durusun fi Syarhi Nawaqidul Islam, penjelasan pembatal keislaman yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Dan pada pertemuan sebelumnya, pada pertemuan yang ke-48, kita masih membicarakan pembatal keislaman yang keempat, yaitu penulis Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, man i'taqada anna ghaira hadyin nabi sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadihi aw anna hukma ghairihi ahsanu min hukmihi
kalladzina yufaddiluna hukmat tawaghiti ala hukmihi fahuwa kafir. Yang keempat, barang siapa meyakini bahwa petunjuk selain petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih sempurna dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau hukumnya lebih bagus dari hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti orang yang mengunggulkan hukum taghut atas hukum Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ia telah kafir. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwasanya ada sebagian kelompok dari kaum muslimin, bahkan kelompok yang mengusung kata-kata dakwah, pergerakan, mereka mendengung-dengungkan tauhid yang disebut dengan tauhidul hakimiyah, yaitu meyakini bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya hakim yang berhak dijadikan sebagai hakim. Maka kita katakan tauhid hakimiyah ini adalah salah satu tauhid yang masuk ke dalam tauhid rububiyah ataupun tauhid al-asma was sifat. Tauhid hakimiyah berarti menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang hakim, pemutus keputusan. Tidak ada yang berhak memberikan keputusan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kita katakan juga bahwasanya tauhidul hakimiyah bisa masuk ke dalam tauhid uluhiyah. Bukan tauhid asma wa sifat, tauhid uluhiyah. Karena semua ibadah harus ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak diperlukan untuk menamai nama yang ketiga atau nama yang keempat, yaitu ada nama tauhidul hakimiyah karena dia masuk ke dalam tauhidur rububiyah ataupun masuk ke dalam tauhid al-uluhiyah. Kemudian penulis atau pensyarah Syekh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala mengatakan bahwasanya berhukum kepada hukum Allah bukan hanya urusan yang berkaitan dengan persengketaan harta, hak-hak antar sesama manusia, kemudian pertikaian-pertikaian hak, bukan itu saja. Tetapi berhukum kepada hukum Allah juga termasuk di dalamnya adalah berhukum di dalam perkara akidah. Berapa banyak orang-orang yang menyimpang dari akidah yang benar, yang tidak sesuai dengan hukum yang dihukumkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini lebih utama untuk ditegakkan di tengah kaum muslimin, berhukum kepada hukum Allah dalam perkara akidah. Seperti misalkan menjauhi kesyirikan, menjadikan Allah Subhanahu wa taala hanya satu-satunya yang berhak diibadahi. Allah Subhanahu wa taala satu-satunya tujuan dan maksud saat kita sholat, saat kita puasa, saat kita haji, mengeluarkan zakat, berdoa, minta pertolongan, minta perlindungan, minta pertolongan dalam keadaan yang sempit atau yang disebut dengan istighatsah. Maka ini yang harus ditegakkan di tengah kaum muslimin, hukum Allah di dalam perkara tauhidul uluhiyah. Dan ini adalah pondasi dasar hidup seorang muslim, yang mana segala hukum yang ada di dalam agama Islam tidak akan pernah diterima oleh Allah kecuali jika tauhidnya benar. Begitu juga penulis mengatakan bahwasanya berhukum kepada hukum Allah Subhanahu wa taala di dalam perkara yang berkaitan dengan tauhid
al-asma was sifat, yaitu meyakini Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang memiliki nama-nama al-husna yang sempurna kebaikannya dan sifat-sifat yang ulia yang paling tinggi dan paling sempurna sifatnya. Tidak melakukan tamtsil, memisalkan nama-nama dan sifat-sifat tersebut dengan nama-nama dan sifat-sifat makhluk, seperti firqatu ahlil kalam, kelompok ahli kalam yang memisalkan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk-makhluknya. Maka di antara mereka ada yang menolak sifat secara keseluruhan seperti kaum Jahmiyah, ada yang menolak sifat sebagian seperti kaum Asy'ariyah dan juga kaum Maturidiyah dan juga kaum Mu'tazilah. Kemudian di antara mereka ada orang-orang yang mentakwil sifat, memisalkan menafsiri sifat dengan tafsiran yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada kelompok yang menanyakan bagaimana sifat Allah Subhanahu Wa Taala, dan ada kelompok yang menolak sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini semestinya yang lebih utama untuk diperbaiki di tengah kaum muslimin, agar mereka berhukum kepada hukum Allah Subhanahu wa taala di dalam perkara tauhid, asma was sifat. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai ini. Sekarang kita masuk di pertemuan yang ke-49 dalam pembacaan kitab atau matan Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, dengan membaca syarahnya Durusun fi Syarhi Nawaqidul Islam, penjelasan pembatal keislaman. Kita baca apa yang disebutkan oleh pensyarah. Wa kadzalika la budda min tahkimis syari'ati fil ibadat lianna hunaka ibadatun tatamashsha 'alal kitabi was sunnah wa hunaka ibadatun muhdatsatun laisa laha aslun fil kitabi was sunnati fahadhihi bid'un yajibu bayanu butlaniha. Nah, Demikian halaman 152. Nah, demikian pula wajib menjadikan syariat sebagai hukum dalam permasalahan ibadah. Karena ada ibadah yang sesuai dengan Alkitab dan As-Sunnah, dan ada pula ibadah yang diada-adakan, tidak mempunyai dasar dalam Alkitab dan As-Sunnah. Inilah bid'ah yang harus dijelaskan kebatilannya. baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, harus diketahui baik-baik bahwasanya para ulama rahimahumullahu taala mempunyai kaidah bahwa ada berbagai macam kaidah yang mereka sebutkan. Di antaranya adalah innal ibadati tauqifiyatun, atau mabnal ibadati ala tauqif, atau mereka juga mengatakan al aslu fil ibadati al hadaru wal man'u. Ini istilah-istilah yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala di dalam perkara-perkara ibadah. Jadi mereka mempunyai istilah yaitu innal ibadati tauqifiyatun, atau ma'nal ibadati tauqifiyatun, mabnal ibadati ala tauqif. Jadi beberapa istilah yang mereka sebutkan di dalam istilah-istilah mereka yang harus kita bahas. Yang pertama, mereka mempunyai istilah yaitu innal ibadati tauqifiyatun.
atau mereka juga mengatakan mabnal ibadati ala tauqif. Atau mereka juga mengatakan al-aslu fil ibadati al-hadaru wal man'u. Ini artinya hampir semua sama. Arti yang pertama, innal ibadati tauqifiyat. Sesungguhnya seluruh ibadah tauqifiyah. Sesungguhnya seluruh ibadah tauqifiyah. Dan arti tauqifiyah secara bahasa Indonesia adalah berhenti selama tidak ada dalil. Sesungguhnya ibadah berhenti selama tidak ada dalil. Makna tulisan yang kedua, mabnal ibadati ala tauqif. Bangunan atau pondasi ibadah di atas tauqif, di atas dalil. Bangunan ibadah di atas dalil. Kemudian makna tulisan yang ketiga, al-aslu fil ibadati al-hadaru wal man'u. Asal hukum ibadah adalah al-hadar, terlarang, wal man'u, tertahan. Asal hukum ibadah terlarang dan tertahan. Ini kaidah penting sehingga nanti kita kaum muslimin tidak bermudah-mudah untuk melakukan ibadah kecuali jika ada dalil. Saya akan sebutkan dalil atas kaidah ini. Dalil atas kaidah ini. Karena tadi penulis mengatakan demikian pula wajib menjadikan syariat sebagai hukum dalam permasalahan ibadah. Maksudnya kalau seorang muslim beribadah maka dia wajib berhukum kepada hukum syariat. Apabila syariat tidak menunjukkan itu ibadah maka tidak boleh dikerjakan. Apabila syariat menunjukkan itu sebagai ibadah, maka diboleh dikerjakan dan disyariatkan untuk dikerjakan. Karena ada ibadah yang sesuai dengan Alkitab dan As-Sunnah. Dan ada pula ibadah yang diada-adakan. Maksudnya yang mengadang-adang. Maka asal hukum ibadah tertahan dan terlarang. Bangunan ibadah dibangun di atas dalil. Sesungguhnya ibadah adalah tauqifiyah, yaitu dikerjakan terhenti sesuai dengan dalil. Jika tidak ada dalil maka terhenti. Jika ada dalil maka dikerjakan. Maka penting sekali untuk mengetahui kaidah ini karena sebagian orang ketika tidak mengetahui kaidah ini akhirnya bermudah-mudah untuk membuat ibadah-ibadah baru atau ibadah-ibadah yang ada disyariatkan akan tetapi dibumbui dengan berbagai macam-macam bumbu sehingga menjadi ibadah baru. Asal ibadahnya tauqif. Asal ibadahnya ada berdasar dalil dari Al-Quran dan Hadis.
Tapi ketika dibumbui dengan berbagai macam pembatasan, pembatasan waktu, tempat, jenis, jumlah bilangan, sebab, tata cara, maka akhirnya menjadi ibadah baru. Nah, dengan mengetahui kaidah ini beserta dalil-dalilnya dan penjelasan-penjelasan ulama atasnya, maka kaum muslimin tidak bermudah-mudah untuk mengerjakan ibadah yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil dari Al-Qur'an tentang kaidah ini, al-aslu fil ibadati al-hadharu wal man'u, asal hukum ibadah tertahan dan terlarang. Dalil dari Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Hari ini kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Kusempurnakan atas kalian nikmatku dan kuridai bagi kalian Islam sebagai agama. Ayat ini menunjukkan bahwa asal hukum ibadah tidak boleh dikerjakan kecuali yang sudah disyariatkan, karena Islam sempurna. Makanya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Tafsirul Qur'anil Azim, ketika menafsiri ayat ini beliau mengatakan, hadhil ayatu akbaru ni'amillahi azza wa jalla ala hadhil ummah. Ayat ini adalah nikmat terbesar atas umat ini. Nikmat terbesar atas umat ini. Kenapa menjadi nikmat terbesar? Haitsu akmala ta'ala lahum dinahum. Yang mana Allah telah menyempurnakan bagi mereka agama mereka. Fala yahtajuna ila dinin ghaira dini. Maka mereka tidak memerlukan agama selain agama mereka. Wala ila nabiyyin ghaira nabiyihim. Dan tidak memerlukan seorang nabi kecuali nabi mereka, Nabi Muhammad salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaih. Fala halala illa ma ahalla wala harama illa ma harrama. Maka tidak ada yang halal kecuali yang dihalalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada yang haram kecuali yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya asal hukum ibadah adalah terlarang karena agama sudah disempurnakan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, adapun dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang begitu rinci, jelas, sejelas matahari di siang bolong, bahwa al-aslu fil ibadah al-hadhar wal man'. Asal hukum ibadah adalah terlarang dan tertahan selama tidak ada dalil, kecuali jika ada dalil. Hadis riwayat Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir, dan hadisnya disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yuba'idu minan nar illa waqad buyyina lakum." Tidak ada sesuatu apapun yang mendekatkan kepada surga dan menjauhkan dari neraka kecuali telah diterangkan untuk kalian. Ini hadis begitu tegas menunjukkan al-aslu fil ibadah al-hadhar wal man'. Asal hukum ibadah terlarang dan tertahan. Karena Islam sudah dijelaskan seluruhnya. Apa saja yang menghantarkan ke dalam surga, menjauhkan dari api neraka, sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Kalau sudah kita ambil dari Al-Quran, dari hadis Rasul, kita ambil dari perkataan para ulama rahimahumullahu ta'ala tentang dalil, tentang kaedah ini. Tentang kaedah ini. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara dalil atau perkataan para ulama
rahimahumullah ta'ala tentang kaidah ini adalah yaitu perkataan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, Ahmad bin Ali bin Abdurrahman Abu Abdurrahman Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Beliau mengatakan al-aslu fil ibadah at-tauqif. Asal hukum ibadah at-tauqif, tertahan. Tauqif diambil dari kata-kata waqafa yuwaqifu, tauqifan. Artinya tertahan. Dan ini ulama bermadzhab Syafi'i rahimahumullah ta'ala. Di dalam tempat lain, dalam kitab Fathul Bari beliau yang sangat fenomenal, beliau mengatakan at-taqriru fil ibadah innama yakunu an tauqif. Penetapan di dalam ibadah sesungguhnya hanya berdasarkan tauqif, berdasarkan dalil. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian Imam Ibnu Daqiqil Id rahimahullah, ulama bermadzhab Syafi'i dan Maliki, dua-duanya beliau condong kepadanya. Al-ghalibu 'alal ibadati at-ta'abbudu wa ma'khadhuha at-tauqif. Yang artinya secara kebanyakan ibadah-ibadah yang kita kerjakan adalah bentuknya ta'abbud. Kita tidak tahu kadang-kadang maknanya apa. Kita kentut tetapi kita disuruh berwudu. Kita sujud, kita ruku, tetapi kita tidak tahu kadang-kadang kenapa harus rukuknya seperti itu. Kenapa 2 rakaat subuh, 4 rakaat zuhur, kita tidak tahu. Al-ghalibu 'alal ibadah at-ta'abbud. Kebanyakan dari ibadah-ibadah yang ada disyariatkan kepada kita at-ta'abbud. Murni penghambaan diri kepada Allah. Arafa man arafa al-hikmah, man arafaha wa araf wa man lam ya'rifha. Baik siapa yang mengetahui hikmahnya atau siapa yang tidak mengetahui hikmahnya. Kebanyakan ibadah yang diwajibkan kepada kita bentuknya adalah ta'abbud, benar-benar murni ibadah, penghambaan diri kepada Allah. Allah memerintah, kita hambanya, kita taat kepadanya. Tahu hikmah atau tidak tahu hikmahnya. Kemudian beliau mengatakan wa ma'khadhuhat tauqif. Dan pengambilannya adalah tauqif, yaitu berdasarkan dalil. Imam An-Nasafi rahimahullah dari mazhab Hanafi, beliau mengatakan wala madkhala lirra'yi fi ma'rifati ma huwa ta'atullah wa lihadza la yajuzu itsbatu asli al-ibadah birra'yi. Perhatikan. Dan tidak ada tempat masuk bagi pendapat, bagi ra'yu di dalam pengetahuan tentang apa itu yang berupa ketaatan kepada Allah. Pendapat tidak ada masuk di dalamnya. Daripada mendingan, enggak ada. Daripada malam tahun baru membuat petasan, kemudian pacar-pacaran, mendingan mengadakan kajian. Enggak ada. Akhirnya ada mabit tahun baru. Enggak ada. La madkhala lirra'yi fi ma'rifati ma huwa ta'atullah. Tidak ada madkhal, tempat masuk bagi pendapat, ra'yu, rasio, akal, perasaan di dalam pengetahuan tentang apa itu yang berupa ketaatan kepada Allah. Walihada, oleh sebab inilah la yajuzu itsbatu aslil ibadah birra'yi. Tidak diperbolehkan menetapkan pokok dasar ibadah dengan pendapat. Enggak boleh. Saya beri contoh. Aneh para ikhwah. Ada ayat Al-Quran. Ada hadis Rasul yang berkaitan dengan istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis Rasul contohnya Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ini contoh lafaz untuk beristighfar dan bertobat. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, sampai akhirnya. Ada lafaz-lafaz untuk istighfar.
yang berasal dari Al-Quran atau hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini semua ditinggalkan. Kemudian pergi kepada sebuah amalan yang pokoknya asal muasalnya dari seorang atau dari bait syair. Ini aneh. Kemudian setelah itu ditambahi dengan pembatasan membacanya sekian puluh kali. Kemudian waktunya sekian. Waktunya pada waktu setelah ini, setelah itu. Keutamaannya ini kan aneh. Ada bait syair dari orang biasa kemudian dijadikan sebuah amalan. Ini otaknya di mana? Saya beri contoh misalnya. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Wala aqwa ala naril jahimi. Itu adalah syair yang dibuat oleh seorang yang bernama Abu Nawas. Kalau penisbatannya benar. Faghfir dzunubi. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Kemudian wahai Tuhanku, aku bukan penghuni, aku bukan orang yang cocok untuk menghuni surga Firdaus. Dan aku juga tidak kuat di dalam api neraka. Lalu ikam hendak apa? Itu dijadikan amalan. Mengamalkannya sekian puluh kali, diamalkan setelah ini dan itu, maka kemudian diberikan bumbu. Siapa yang mengamalkannya mendapatkan keutamaan. Sugih kada miskin-miskin. Sampai mati. Ini otaknya di mana? Aneh. Ayat Quran ditinggalkan. Hadis Rasulullah SAW ditinggalkan. Sedangkan amalan-amalan baru ditegakkan. Heran saya. Saya lanjutkan tadi contoh syair Abu Nawas. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi fahabli taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafirudz dzambil 'azimi. Wahai Tuhanku, lastu, aku bukan orang yang pantas untuk masuk surga Firdaus. Wala aqwa 'alan naril jahim, dan aku tidak sanggup terhadap neraka jahanam. Fahabli taubah, berikanlah aku taubat. Waghfir dzunubi, dan ampuni dosa-dosaku. Fa innaka ghafirudz dzambil 'azimi. Sesungguhnya engkau adalah penghapus dosa yang besar. Yang saya permasalahkan dari bait ini, dia baitnya bagus. Meskipun ada beberapa yang harus diterangkan dari bait tersebut. Tetapi yang saya permasalahkan adalah ketika ini bait syair dibuat oleh seorang manusia biasa, kemudian diamalkan dengan waktu tertentu, jumlah bilangan tertentu, kemudian keutamaan tertentu, ini memerlukan dalil. Itu yang disebutkan oleh para ulama tadi. Al-aslu fil ibadati al-hadar wal man'. Asal hukum ibadah tertahan dan terlarang. Sedangkan di sana ada dalil-dalil dari Al-Quran, dari hadis Rasulullah SAW yang kita bisa beristighfar dan bertobat. Rabbighfir li wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Bacaan yang dibaca sering oleh Rasulullah SAW setiap kali duduk mungkin 100 kali beliau baca. Kenapa itu tidak kita ajarkan kepada umat? Sedangkan kita ajarkan umat bacaan-bacaan bait syair yang kemudian dibumbui dengan hal-hal yang lain. Itu pentingnya membahas masalah ini. Al-aslu fil ibadati al-hadar wal man'. Asal hukum ibadah adalah tertahan dan terlarang. Lihat lagi perkataan Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Dalam kitab beliau Nailul Autar. Beliau mengatakan bahwasanya la siyama fi umuril ibadah fa innaha innama tu'khadhu an tauqif. Terutama di dalam perkara ibadah, sesungguhnya dia diambil dari tauqif.
yaitu dari dalil. Perkara ibadah diambil dari dalil. Lihat lagi perkataan yang juga penting dikatakan oleh Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Fabistiqra", dengan penelitian yang mendalam terhadap Al-Qur'an dan hadis. Usulus syariah, pokok-pokok syariat, na'lamu annal ibadat allati aujabaha Allah au ahabbaha la yathbutul amru biha illa bisyara'. Kita akhirnya mengetahui bahwa ibadah yang diwajibkan oleh Allah atau yang dicintainya tidak akan tetap perintahnya untuk mengerjakannya kecuali melalui syariat. Itu ingat baik-baik. Wa amal adat fahiya ma'tadahun nas fi dunyahum mimma yahtajuna ilaih. Adapun adat, maka dia yang biasa dilakukan oleh manusia dalam perkara-perkara dunia mereka yang mereka memerlukan untuk melakukannya. Wal aslu fihi adabul hadar. Dan asal hukum di dalamnya tidak terlarang. Kalau adat kebiasaan, ini tidak yang berkaitan dengan ibadah yang Anda mengais pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Fala yahdhuru minhu illa ma hadarahu Allah wa rasuluh. Maka dalam perkara adat kebiasaan tidak terlarang kecuali yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Wa dzalika li annal amra wan nahya huma syara'ahu Allah taala wal ibadatu la budda an takuna ma'muran biha. Kenapa demikian? Karena kenapa ibadah itu terlarang? Karena perintah dan larangan mereka kedua-duanya adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah harus ada perintahnya. Fama lam yathbut annahu ma'mur kaifa yuhkamu alaihi bi annahu ibadah. Lihat akal beliau, cerdasnya beliau. Maka apa saja yang belum tetap bahwasanya itu diperintahkan oleh syariat, bagaimana kita bisa hukumi bahwasanya itu adalah ibadah? Ini perkara belum tetap perintahnya oleh syariat. Bagaimana kita hukumi perkara ini sebagai ibadah? Kan syariat belum memerintahkannya. Ya, Anda kalau memahami ini, Anda akan paham betul bahwasanya salawat-salawat yang dibuat-buat, salawat hetayo, salawat macam-macam. Itu perkara yang mengada-ngada. Aslu salawatnya, asal hukum salawatnya disyariatkan. Mungkin mereka ikhlas, tapi ikhlas tidak cukup. Kenapa? Karena harus sesuai dengan petunjuk Rasul. Niat baik tidak cukup, harus sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa illa fama. Kalau tidak demikian maka apa faedahnya min irsalir rasul? Apa faedahnya diutus para rasul? Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, penjelasan yang menarik juga dijelaskan oleh Syekh Al-Mufti Muhammad bin Ibrahim Ali Syekh. Dan beliau ini adalah gurunya Syekh bin Baz rahimahullah. Beliau mengatakan, al-ibadatu tauqifiyatun. Ibadah itu tauqifiyah, tertahan dengan dalil. Fama syara'ahu Allah wa rasuluhu matlaqan kana masyru'an dzalik. Kadzalik. Maka apa saja yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam secara mutlak, maka dia berarti disyariatkan demikian. Wa ma syara'ahu muaqqatan fi zamanin au makanin tuaqqatu wa tuqayyadu bidzalikal makan waz zaman. Maka apa saja yang disyariatkan dibatasi dengan waktu, baik itu tempat ataupun masa waktu, maka ibadah tersebut berarti harus dibatasi dengan tempat dan waktu sesuai dengan yang dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Lihat tadi, ilahi lastul fil ibadah ya, dianggap sebagai sebuah ibadah padahal belum disyariatkan. Dibatasi dengan waktu, dibatasi dengan jumlah bilangan, dibatasi dengan keutamaan. Maka mana dalilnya? Wahai saudaraku, coba pikir sedikit. Mana dalilnya?
Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan ketika mendengar perkataan seperti ini, jangan langsung antipati, jangan langsung menuduh kami suka menyalahkan orang. Tapi tanyakan hati kecil masing-masing. Wallahi para ikhwah, hati kecil tidak akan pernah berdusta. Saya sedikit menyimpang. Beberapa hari ini saya nonton 2 wawancara transgender. Karena saya ingin tahu apa sih yang ada di dalam otaknya. Transgender. Ujung-ujungnya dia katakan saya mengikuti hawa nafsu. Ujung-ujungnya nanti kalau saya mati, saya ingin dikuburkan sebagai laki-laki. Saya ingin sholat sebagai laki-laki. Disolatkan sebagai laki-laki. Adapun sekarang saya menikmati hidup mengikuti hawa nafsu saya. Itu hati kecil tidak bisa berdusta para ikhwan. Dan itu disebutkan oleh Rasulullah SAW. Bahwa setiap orang ada wa'il di dalam hatinya. Ada hati kecil. Hati kecil tidak bisa berdusta. Bahwasanya kalau kita mengerjakan ibadah yang belum ada contohnya, kita merasa tidak nyaman. Hanya karena tidak mau atau tidak mau menerjang orang banyak. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati, kaidah ini penting sekali. Makanya Syekh mengatakan demikian pula wajib menjadikan syariat sebagai hukum dalam permasalahan ibadah. Karena ada ibadah yang sesuai dengan Alkitab dan As-Sunnah. Ini tauqif. Dan ada pula ibadah yang diada-adakan. Ini tidak tauqif berarti. Berarti tidak boleh dikerjakan. Tidak mempunyai dasar dari Al-Quran dan Sunnah. Inilah bid'ah yang harus dijelaskan kebatilannya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau berbicara tentang bid'ah, di sini Syekh mengatakan inilah bid'ah ya, yang harus dijelaskan kebatilannya. Maka kita harus meletakkan dulu apa itu bid'ah. Ya, apa itu bid'ah? Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pengertian bid'ah secara bahasa diambil dari kata kerja bada'a. Diambil dari kata kerja bada'a. Yang artinya al-ikhtira' ala ghairi mithalin sabiq. Secara bahasa. Pembuatan sesuatu yang tidak ada contohnya sebelumnya. Seperti firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 117. Badi'us samawati wal ardh. Allah maha pencipta langit dan bumi yang tidak ada sebelumnya. Maksudnya tidak ada sebelum Allah yang menciptakan langit dan bumi. Makanya disebut Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Al-Badi'. Ini arti bid'ah secara bahasa, al-ikhtira' ala ghairi mithalin sabiq. Yaitu membuat sesuatu yang baru, tidak ada contoh sebelumnya. Begitu juga dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 9. Qul ma kuntu bid'am minar rusul. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku bukan bid'ah dari para rasul. Maksudnya aku bukan rasul yang baru yang tidak ada rasul sebelumnya. Ini arti bid'ah secara bahasa. Adapun arti bid'ah secara terminologi syar'i, maka pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ambilkan pengertian yang jami' mani', yang komprehensif, yang dikatakan oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala. Ya, oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullah di dalam kitab beliau Al-I'tisam. Beliau mengatakan al-bid'ah adalah ibaratun an tariqatin fid din mukhtara'ah tudahi syari'ah yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillahi subhanahu. Bid'ah adalah
sebuah ungkapan tentang jalan atau metode di dalam agama yang menyerupai, saya ulangi, sebuah ungkapan tentang jalan atau metode dalam agama yang dibuat-buat menyerupai syariat, dimaksudkan melakukannya berlebih-lebihan di dalam beragama. Saya ulangi, bid'ah adalah ungkapan tentang jalan atau metode di dalam agama yang dibuat-buat menyerupai syariat, dimaksudkan melakukannya berlebih-lebihan dalam rangka beribadah kepada Allah. Saya ulangi, bid'ah adalah ungkapan tentang jalan atau metode di dalam agama yang dibuat-buat. Jadi dia baru, bukan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dibuat-buat. Tapi dia menyerupai syariat, dimaksudkan melakukannya berlebih-lebihan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mencukupkan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah bid'ah. Makanya penulis ketika mengatakan di sini, inilah bid'ah yang harus jelaskan kebatilannya. Bid'ah adalah, saya jelaskan sekarang, thariqatun fid din. Metode dalam agama. Jadi dia urusannya berkaitan dengan agama. Dan itu disebutkan dalam hadis yang akan disebutkan oleh penulis, yang akan kita bahas nanti. Jadi dia urusan yang berkaitan dengan agama. Tidak ada urusan yang berkaitan dengan dunia. Seperti alat transportasi. Kasihan kadang-kadang onta hitamkan terus. Sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah. Sudah pakai onta aja pian sana. Kasihan onta. Kenapa onta hitamkan terus? Ya. Tuh bid'ah, pakai dakwah pakai Facebook bid'ah. Ini berarti saya semakin yakin dengan perkataan Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Siapa yang mengatakan bahwa ada bid'ah hasanah, maka dia di antara dua manusia. Imma dia tidak faham apa itu bid'ah. Yang kedua, dia tidak faham bahayanya perbuatan bid'ah. Antara dua manusia. Berdakwah dengan Facebook, maka ini disebut bid'ah. Padahal berdakwah adalah ibadah. Adapun alat untuk sampainya dakwah tersebut, maka dia bukan ibadah. Dia bukan bagian dari agama. Tariqatun fid din, mukhtara'ah, pasti baru, dibuat-buat. Entah itu baru pada asalnya, belum ada contoh sama sekali di zaman Rasulullah SAW, di zaman para sahabat. Ataupun baru pada aksesorisnya. Dia asal hukumnya ada. Istighfarnya ada, salawatnya ada, tahlilnya ada. Tetapi dibumbu-bumbui. Sehingga menjadi baru. Seperti yang saya ungkap tadi. Bukankah dalam syair tadi, bagus, fahabli taubatan waghfir dzunubi. Berikanlah aku petunjuk untuk bertobat dan ampuni dosaku. Bagus itu. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW setiap kali duduk. 100 kali beliau membaca Rabbighfirli tub alaihi, Rabbighfirli wa tub alaihi innaka antat tawwabur rahim. Meskipun kalimat selanjutnya tidak, saya rasa tidak cocok. Ya fahabli taubatan wa waghfir dzunubi fa innaka ghafirudz dzambil azim. Sesungguhnya engkau adalah Maha Pengampun dosa-dosa besar. Allah tidak mengampun dosa besar saja. Allah mengampun seluruh dosa. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Surat Az-Zumar ayat 53. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa
seluruhnya. Nah, ini ahibati hafizakumullahu ta'ala. Nah, dia jalan dalam perkara agama, mukhtara'ah, dibuat-buat, tudahi syariah, dia menyerupai syariat. Dia menyerupai syariat. Ya, persis seperti syariat. Makanya orang terkecoh dengannya. Makanya kadang-kadang susah untuk dinasehati. Kemarugi aku. Lebih baik mendakwahi orang-orang mabuk, berzina, berjudi sana. Kita sekarang sedang sholawatan. Kita sekarang sedang bertahlilan. Kita sekarang macam-macam. Ya, padahal dia menyerupai syariat. Yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fi ta'abbudi lillahi subhanahu. Dimaksudkan mengerjakan bid'ah tersebut untuk berlebih-lebihan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mencukupkan dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Merasa yang dicontohkan oleh Rasul sedikit. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Sebaik-baik petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah bid'ah yang harus dijelaskan kebatilannya. Kata-kata kebatilannya menarik saya untuk harus menjelaskan apa buruknya dan tercelanya perbuatan bid'ah. Sebelum saya sebutkan, jangan tuduh kami Wahabi. Kalau sedang membicarakan bid'ah, karena ini ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabimu yang berkata, jauhi bid'ah. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhi oleh kalian perkara bid'ah. Nabimu berkata. Apakah pantas kalau seandainya ada di hadapan kita Nabi Muhammad SAW berkata seperti itu kemudian Wahabi pian. Ya, jangan tuduh kami. Kita sedang membicarakan salah satu porsi dari agama Islam yang sangat penting, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akan menyebutkan jujur saja para ikhwah, tadi di rumah saya bingung apakah ini jelaskan atau tidak, karena kalau dijelaskan nanti terlalu panjang, kitabnya nggak selesai-selesai. Tapi mau tidak mau kita melewati perkara penting. Maka harus saya mendudukkan perkara tersebut. Dan penulis mengatakan inilah bid'ah yang harus dijelaskan kebatilannya. Tidak boleh didiamkan. Ya. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan sekarang dalil tentang tercelaknya bid'ah berdasarkan dari beberapa sisi. Kita ambil dulu dari Al-Quran dan dari dalil-dalil naqli, yaitu Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan, yang pertama, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mencela perbuatan bid'ah di dalam agama. Seperti misalkan dari surat Al-An'am ayat 153. Jadi yang antum tulis adalah tercelaknya perbuatan bid'ah atau dalil tercelaknya perbuatan bid'ah. Dalil tercelaknya perbuatan bid'ah. Pertama surat Al-An'am ayat 153. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون." Dan sesungguhnya jalanku ini jalanku yang lurus, ikutilah. Ya, jalanku satu, sirati satu, yang lurus, ikutilah. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan lain, maka kalian akan terpecah belah dari jalannya. Itulah yang diwasiatkan atas kalian agar kalian bertakwa.
Ayat ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad, Imam Ad-Darimi dalam kitabnya Sunan Ad-Darimi, Imam An-Nasai dalam kitabnya Sunan Al-Kubra, dan Imam Ibn Hibban dalam kitabnya Sahih, Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak Al-Hakim, dan hadisnya dihassankan oleh Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala dalam kitab Takhrij Mishkatul Masabih, bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bercerita, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman khattan tawilan. Suatu hari Rasulullah SAW menggaris untuk kita garis yang lurus. Wa khatta lana Sulaiman khattan tawilan. Dan wa khatta an yaminihi wa an yasarihi. Dan Nabi Muhammad SAW menggaris di samping kanan, samping kiri. Kemudian beliau berkata, hadza sabilullah. Inilah jalan Allah. Yang lurus tadi. Wa thumma khatta lana khututan an yaminihi wa an yasarihi wa qala hadhihi subul. Lalu Rasulullah SAW menulis garis-garis samping kanan samping kirinya. Kemudian beliau mengatakan, ini jalan-jalan. Wa ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaih. Di setiap jalan-jalan ini ada setan yang memanggil kepadanya. Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat ini, Al-An'am ayat 153. Ini menunjukkan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cuma satu. Tugas kita mengikuti jalan tersebut. Sisi pendalilan dari ayat ini tentang buruknya perbuatan bid'ah adalah siapa yang mengikuti selain jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam maka dia akan tersesat dari jalan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan benar, garis-garis kecil yang digambar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, garis-garis kecil yang digambar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, perhatikan, Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambar seperti ini. Nih. Lihat, beliau lurus, garis lurus. Kemudian beliau garis sini. Kemudian beliau garis sini. Kemudian beliau mengatakan setiap jalan ini ada setan yang mengajak kepadanya. Kemudian beliau membaca ayat, wa anna hadza sirati mustaqiman. Inilah jalanku yang lurus. Ikutilah. Inilah jalanku yang lurus, ikutilah. Berarti jalan Rasulullah SAW cuma satu. Tidak berbilang. Al-haqqu wahid la yata'addad. Kebenaran itu satu, tidak berbilang. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Dan kemudian Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala, beliau menafsiri ayat ini. Kata beliau di dalam kitab Tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, Imamul Mufassirin. Beliau membawakan perkataan Imam Mujahid bin Jabr, seorang ahli tafsir di generasi salafus saleh, generasi tabi'i. Beliau mengatakan, wala tattabi'us subul, jangan engkau ikuti jalan-jalan tadi. Qala, apa itu jalan-jalan tadi? Al-bid'ah wasyubuhat. Dia adalah bid'ah dan syubuhat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dalil yang kedua dari Al-Quran tentang tercelaknya perbuatan bid'ah. Surah An-Nahl ayat 9. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran,
Wa 'alallahi qasdus sabil wa minha jair. Walau syaa lahadakum ajma'in. Dan atas Allah qasdus sabil, jalan yang lurus. Wa minha jair, dan di antara jalan ada yang menyimpang. Kalau Allah menghendaki, niscaya Allah akan memberikan petunjuk kepada kalian seluruhnya. Sahal bin Abdullah At-Tasturi rahimahullahu ta'ala menyebutkan di dalam kitab Tafsir Ibnu Athiyah, qasdus sabil di dalam surat An-Nahl ayat 9 maksudnya adalah tariqus sunnah, jalan sunnah. Wa minha jair, dan ada jalan yang jair, yang menyimpang, yakni ilan nar, yaitu menyimpang ke neraka. Wa dzalikal milalu wal bidah, itulah agama-agama lain selain Islam dan perbuatan-perbuatan bid'ah. Di sini tercelanya perbuatan bid'ah para ikhwah. Dia menyimpangkan pelakunya ke dalam neraka jahanam. Ingat, ketika kita berbicara ini, kita berbicara ilmiahnya, bukan pelakunya, bukan ente saya anggap penghuni neraka, ente saya anggap penghuni neraka, enggak. Tapi kita sekarang berbicara bahaya tercelanya perbuatan bid'ah. Bukan kita hak untuk menghukumi seseorang masuk neraka, bukan. Susah sekali memahaminya. Nganga sama ente. Kenapa sih? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Imam Mujahid lagi ketika menafsiri ayat ini, beliau mengatakan, kata beliau, qasdus sabil, jalan yang lurus, al-muqtasidu minha bainal ghului wat taqsir. Jalan yang dia pertengahan antara hulu, terlalu berlebih-lebihan, yaitu yang disebut dengan ifrat, terlalu berlebih-lebihan, atau taksir, terlalu meremehkan, yang disebut dengan tafrid. Wa dzalika yufidu annal jaira huwal ghali awil muqassir wa kilahuma min awsafil bid'ah. Perhatikan. Ini menunjukkan bahwasanya tadi ada jalan yang jair, yang menyimpang. Dia adalah orang yang ghali, terlalu berlebih-lebihan dalam ibadah, atau muqassir, terlalu meremehkan dalam ibadah. Wa kilahuma awsaful bid'ah. Dan dua poin ini, berlebih-lebihan dalam ibadah atau terlalu meremehkan, ini adalah sifat-sifat perbuatan bid'ah. Terlalu berlebih-lebihan, berzikir sampai berkelubut, ya, kemudian berkurung, kemudian getar-getar. Terlalu berlebih-lebihan. Ada yang terlalu berlebih-lebihan, meremehkan. Nah, itu tidak khusyuk lagi. Seperti jingkrak-jingkrak. Terlalu meremehkan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dalil yang ketiga dari Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 159. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Innama amruhum ilallah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Sesungguhnya orang-orang yang farraqu dinahum. Surat Al-An'am 159. Sesungguhnya orang-orang yang memecah agama mereka. Dan mereka itu syiah, berkelompok-kelompok. Lasta minhum fi syai'. Kamu bukan dari mereka sama sekali. Innama amruhum ilallah. Perkara mereka akan diadukan kepada Allah. Thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Kemudian mereka akan diberitahukan apa yang telah mereka perbuat. Kata Imam Ibnu Athiyah rahimahullah di dalam kitab Tafsir Ibnu Athiyah, hadhil ayah ta'ummu ahlul bid'ah wal ahwa wasyudzud fil furu'i wa ghairi dzalika min ahli ta'ammuq fil jidal wal khawdi fil kalam. Hadhihi kulluha urdatun lizzalal wa badhinnatun lisu'il mu'taqad. Ayat ini mencakup seluruh pengikut hawa nafsu, bid'ah, dan menyimpang di dalam perkara-perkara cabang. Dan dalam selainnya,
dari orang-orang yang terlalu berlebih-lebihan di dalam perdebatan dan juga masuk ke dalam ilmu kalam. Ini seluruhnya akan menimpakan penyimpangan dan juga kerusakan akidah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil-dalil tercelanya perbuatan bid'ah. Adapun dalil dari dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tercelanya perbuatan bid'ah yang disebutkan oleh penulis di sini. Maka kita baca ya. Penulis mengatakan, kata penulis, waqad bayyanahu sallallahu alaihi wasallam wa fassala fihi faqala man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskannya dan merincikannya. Beliau bersabda, barang siapa mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintahnya, yang tidak ada perintah kami padanya, maka amalan itu tertolak. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, hindarilah oleh kalian hal-hal yang diada-adakan, karena setiap hal yang diada-adakan adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Lihat, dua hadis ini menunjukkan tercelanya perbuatan bid'ah. Yang pertama, perbuatan bid'ah ditolak. Yang kedua, perbuatan bid'ah sesat. Dan setiap kesesatan di dalam neraka. Ini hadis Rasulullah SAW, harus kita terima. Jangan dijadikan olok-olok. Sedih kadang-kadang orang tidak setuju dengan adanya dakwah memerangi perbuatan bid'ah, kemudian dia olok-olok. Dalilnya paling seuting. Ya, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad. Paling sebuting dalilnya. Tidak benar. Ini hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang patut kita muliakan. Dan ini bukan ajaran Wahabi, ini ajaran Rasulullah SAW. Mencegah umat Islam untuk melakukan perbuatan bid'ah. Apa salahnya coba? Apa salahnya? Kita mengajarkan umat, mencegah umat Islam agar tidak melakukan perbuatan bid'ah. Ada yang salah? Saya yakin yang pro adanya bid'ah, tidak adanya bid'ah hasanah atau adanya bid'ah hasanah, saya yakin mereka sepakat akan hadis ini. Bahwasanya siapa yang beramal yang tidak ada contohnya maka amalannya tertolak. Kemudian siapa yang beramal yang tidak ada contohnya dalam agama maka dia sesat. Dan setiap kesesatan di dalam neraka. Saya yakin pasti setuju. Karena kalau tidak setuju berbahaya kepada syahadatnya. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Harus setuju dengan hadis ini. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini dua hadis tercelanya tentang tercelanya perbuatan bid'ah. Ya. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana ada hadis-hadis lain yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antaranya hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, berkata di dalam khutbahnya, amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Dan seburuk-buruk perkara yang mengada-ngada. Dan setiap bid'ah adalah sesat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perlu diperhatikan baik-baik. Dalil-dalil ini belum ada pengecualian atasnya. Dalil-dalil umum ini belum ada pengecualian atasnya. Silahkan cek dari Al-Quran, dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas.
Silakan cek dari hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Imam Ahmad, Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, Imam Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, Sunan Ad-Darimi, Sahih Ibnu Khuzaimah, Sahih Ibnu Hibban, dan kitab-kitab hadis lainnya. Tidak akan pernah Anda dapati Nabi Muhammad SAW mengecualikan tercelaknya perbuatan bid'ah. Gak pernah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah bid'ah yang harus dijelaskan kebatilannya. Dalam hadis yang lain, misalkan hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Sayakunu fi ummati." Akan ada di tengah-tengah umatku dajjalun kadzabun, para dajjal, tukang dusta, ya'tunakum bibidah, mendatangkan kepada kalian dengan dengan perkara-perkara bid'ah minal hadis, perkataan-perkataan bid'ah, lam tasma'uhu antum wala aba'ukum, kalian tidak pernah mendengar sebelumnya, bapak kalian atau nenek moyang kalian. Fa iyyakum wa iyyahum la yaftinunnakum. Maka jauhi mereka, jangan dekat-dekat dengan kalian, jangan sampai mereka menggoda kalian, ya, menipu kalian. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil dari hadis dari Rasulullah SAW tentang tercelaknya perbuatan bidah. Adapun hadis perkataan para sahabat, hadis wala haraj. Perkataan para sahabat sangat banyak, sebutkan tanpa harus menghitungnya, saking banyaknya. Perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu disebutkan di dalam kitab riwayat Imam At-Tabarani, Imam Ad-Darimi, ittabi'u atharana wa la tabtadi'u faqad kufitu. Ikuti riwayat-riwayat dari kami dan jangan berbuat bid'ah, sungguh cukup bagi kalian. Jangan berbuat bid'ah, sungguh cukup bagi kalian. Kemudian juga perhatikan lagi di antaranya perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu juga. Beliau mengatakan, al-iqtisadu fi sunnah khairu minal ijtihadi fil bid'ah. Sederhana tetapi sesuai dengan sunnah lebih baik daripada berlebih-lebihan tapi perbuatan bid'ah. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil dari Al-Qur'an, hadis Rasul, perkataan para sahabat. Sekarang kalau kita lihat dari logika, bid'ah itu tercela dari logika. Kenapa? Satu, akal manusia siapapun dia, maka sudah terbukti bahwa dia tidak akan mencakup seluruh yang berkaitan dengan kebaikan seseorang. Tidak bisa mencakup seluruh kebaikan. Akal manusia sudah terbukti bahwa akal siapapun dia tidak bisa mencakup seluruh kebaikan untuk seseorang. Maka tidak bisa dibuat perbuatan bid'ah. Kenapa? Karena pasti ada kurangnya. Ya, pasti ada kurangnya. Kemudian yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, secara logika Islam syariatnya sudah sempurna. Maka siapa yang mengatakan ada bid'ah berarti dia mengoreksi syariat Islam. Ini secara logika. Islam syariatnya sudah sempurna. Siapa yang mengatakan ada bid'ah berarti dia mengoreksi syariat Islam. Dua. Yang ketiga, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, perbuatan bid'ah tercela dilihat dari dia seakan-akan lebih tahu kebaikan dibandingkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiga. Yang keempat,
perbuatan bid'ah tercela dilihat dari dia berarti meragukan amanah yang disampaikan oleh para sahabat. Seakan-akan, wahai para sahabat Nabi, nih ada perbuatan yang belum engkau sampaikan kepada umat Islam. Padahal dia baik, mana amanahmu? Ini berarti dia menuduh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum tidak amanah. Yang kelima, perbuatan bid'ah tercela secara logika berarti sudah meragukan amaliyah kaum muslimin dari mulai semenjak dahulu. Karena berarti ada amalan yang baik yang belum dilakukan oleh kaum muslimin dari mulai semenjak dahulu. Dari mulai para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, imam yang 4. Ya, berarti dia meragukan. Karena kenapa? Karena dia menganggap ada amalan baik yang belum dikerjakan oleh kaum muslimin dari mulai semenjak dahulu. Ini berarti meragukan amaliyah ibadah kaum muslimin dari mulai semenjak dahulu. Nah, itu 5. Coba antum ulangi. Yang pertama apa tadi? Tercelanya bid'ah dari sisi logika yang pertama apa? Akal manusia tidak akan mencakup seluruh kebaikan. Hanya Allah yang bisa membuat ibadah yang mencakup seluruh kebaikan. Ini yang pertama. Yang kedua, bid'ah tercela secara logika dari sisi syariat sudah sempurna, berarti yang melakukan bid'ah sedang mengoreksi syariat Islam. Ada salawat baru, hetayo, yang lebih utama dibandingkan salawatnya Rasulullah SAW. Ada tata cara ibadah baru, ada tata cara salat baru, ada tata cara berdoa baru yang lebih utama yang dibandingkan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dia berarti mengoreksi syariat. Yang ketiga, bid'ah tercela dilihat dari sisi logika. Kenapa? Seakan dia mengetahui sesuatu yang lebih baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kebaikan kecuali yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, dia menuduh, seakan-akan menuduh siapa? Para sahabat tidak amanah dalam menyampaikan wahyu, menyampaikan ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, dia meragukan amaliyah ibadah kaum muslimin dari mulai semenjak dahulu. Ini secara logika tercelanya perbuatan bid'ah seperti itu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa sih susahnya? Cuma mengikuti Rasulullah SAW. Tidak usah buat-buat yang baru. Tidak usah ada inovasi, renovasi, enggak perlu. Kita cuma ikut, yang dikerjakan kita kerjakan, yang tidak dikerjakan jangan dikerjakan. Nah ini, ahibati hafizakumullah ta'ala. Nah. Fala budda min tatbiqi hukmillahi azza wa jalla fil ibadat. Fama wafaqa al-kitaba was sunnata fahuwa sahih, wa ma khalafa al-kitaba was sunnah fahuwa batil. Wala yajuzu tasahulu fi hadzal amri wat taghadhi anhu wa an yuqal utrukun nas la tunaffiruhum. Fanaqul nahnu la nunaffir walakinnana nuridul khaira linnas wa nuridu an yarji'u ila as-sawabi wa ila al-haqqi lianna hadha aslaha lahum fi dunyahum wa ukhrahum wa hadha huwa al-ijtima'u as-sahih wa amma idza taraknahum ala ma hum alayhi min bid'atin wa syirkin wa ta'tilin li asma'illah wa sifatihi fahadha ghishun lil ummah wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqul ad-dinun nasiha qulna liman ya Rasulullah qala lillahi wa li kitabi wa li rasuli wa li immatil muslimin wa ammatihim. Naam. Maka wajib hukumnya menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah yang sesuai dengan sunnah, maka itu sahih
sementara yang menyelisihi Alkitab dan As-Sunnah maka itu batil. Ini akidah. Saya tidak perlu diskusi atasnya. Saya tidak perlu akal logika Anda, perasaan Anda, saya nggak perlu. Akidah saya berkata seperti ini. Anda terima, silahkan. Tidak terima, sudah. Wassalam. Ini akidah. Yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dia batil. Yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dia yang sahih. Ini akidah. La niqash fi. Tidak ada diskusi di dalamnya. Ya. Nah. Tidak boleh menggampangkan dalam permasalahan ini dan mengabaikannya dengan mengatakan biarkan manusia meyakini akidahnya masing-masing dan jangan menjadikan mereka menjauh. Ini sering sekali dikumandangkan oleh orang-orang, satu liberal, dua penganut bid'ah. Sudahlah, biarkan aja. Ya. Yahudi depan mata, kita masih berbicara masalah bid'ah. Orang sudah sampai bulan, kita masih berbicara bid'ah. Siapa yang nyuruh ente sampai bulan? Tidak dapat pahala sampai bulan. Yang ditanyakan nanti adalah madza ajabtumul mursalin. Dalam Al-Quran disebutkan seperti itu. Apa yang kalian jawab terhadap dakwahnya para rasul? Itu yang akan ditanya. Itu prestasinya di situ. Bukan sampai bulan. Saya tidak meremehkan untuk kita sampai ke bulan, tidak. Tetapi dilarang kita untuk membicarakan tentang bid'ah, memperbaiki ibadah kita, berusaha sesuai dengan petunjuk Rasul, kemudian dibandingkan dengan sampai bulan, ini yang tercela. Nah, kami katakan, kami bukannya mau menjadikan mereka menjauh, tapi justru kami ingin kebaikan untuk mereka. Kami ingin mereka kembali kepada kebenaran dan kembali kepada yang hak. Karena ini lebih baik bagi mereka untuk dunia dan akhirat mereka. Lihat, ini sebenarnya kasih sayang. Kita menjelaskan kepada umat bahaya bid'ah, jangan mengerjakan berbuat bid'ah, tinggalkan itu karena itu bid'ah. Itu sebenarnya kasih sayang. Kasih sayang kita. Kasih sayang seseorang yang menginginkan kita masuk surga sama-sama. Kasih sayang seseorang yang menginginkan kita jangan sampai ada yang ditolak di telaga Rasulullah. Kasih sayang. Bukan suka membid'ahkan. Resiko para ikhwah. Ketika kita mengatakan ini bid'ah, resiko. Resiko kita bahwasanya jangan-jangan perbuatan mereka itu benar. Tapi kita harus yakin itu bid'ah. Jauhi. Dan itu bentuk kasih sayang. Agar kita tidak ditolak nanti di telaga Rasulullah SAW. Alangkah sedihnya hati saat ketika kita mengaku-ngaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, suhkan liman baddala ba'di. Celaka orang-orang yang mengganti agamaku sepeninggalku. Ini rasa kasih sayang para ikhwah yang dirahmati Allah. Kalau seandainya bukan kasih sayang, kita tidak akan berbicara tentang ini. Kita biarkan saja orang sesat. Ini kasih sayang yang hakiki. Yang tidak membiarkan umat di atas kesyirikan, di atas perbuatan bid'ah. Ini yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang sampai dia mencintai untuk saudaranya seperti yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Kita ingin memperasakan kepada kaum muslimin bagaimana indahnya beribadah di atas sunnah. Ayo sama-sama kita beribadah di atas sunnah Nabi Muhammad SAW. Tinggalkan perbuatan bidah. Tinggalkan perbuatan yang mengada-ngada. Yang adanya ratusan tahun bahkan ribuan tahun sepeninggal Rasulullah SAW.
Bukankah ini rasa kasih sayang? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dan inilah yang disebut berkumpul yang benar. Adapun bila kita membiarkan mereka dalam kondisi mereka yang bergelimang dengan bid'ah, syirik dan membatalkan asma Allah dan sifat-sifatnya, maka ini adalah kecurangan untuk umat. Yang mengajari umat amaliyah-amaliyah yang belum ada contohnya dari Rasulullah SAW, lalu dia bumbui, itu adalah pelaku kecurangan terhadap umat. Itu penipu untuk umat Islam. Orang-orang, terutama orang-orang yang mempunyai karismatik, kemudian mempunyai pengikut banyak, kemudian dia memberikan amaliyah-amaliyah yang belum ada contohnya dari Rasulullah SAW, ini penipu umat. Tidak sayang kepada umat Islam. Dan ingat, umat Islam akan ikut ulamanya yang mereka anggap ulama. Ya. Maka hati-hati wahai para penceramah memberikan amaliyah kepada umat Islam. Bagaimanapun umat Islam tidak akan protes, mereka akan ikut. Itu guru saya akan ikut. Karena itu fungsinya seorang pendakwah, penceramah, pemuka agama untuk mengajarkan agama yang benar, warisan Nabi. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman walakin warrathul ilma faman akhadahu bihadhin wafir. Para nabi tidak mewariskan emas dan perak, tetapi mewariskan ilmu. Maka siapa yang mengambil ilmu tersebut, sesungguhnya innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Al ulama warathatul anbiya. Para ulama adalah pewarisnya para nabi. Dan para nabi tidak mewariskan emas dan perak, tetapi mewariskan ilmu. Artinya ulama itulah tangan panjang dari Nabi yang menjelaskan mana Al-Quran, mana makna Al-Quran, mana makna hadis. Bukan membuat sesuatu yang baru. Sekarang ada sebuah metode berpikir begini. Anda boleh ikut sahabat Nabi langsung ke atas. Itu bagus. Tetapi jangan lupa Anda juga mengambil dari sini. Dari bawah, dari guru Anda. Guru Anda nanti ngambil dari gurunya, gurunya ngambil dari gurunya. Maka apa yang dikerjakan oleh guru Anda ini tidak salah. Ini hati-hati perkataan. Bisa benar, bisa salah. Guru kita yang di atas kita, kalau memang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan dipahami oleh para salafus saleh, berarti salah. Jangan dikatakan bahwasanya guru kita inilah mewarisi apa yang diwarisi oleh para sahabat. Karena di sana ada khalal, ada kekeliruan yang terjadi setelah 3 zaman keemasan. Ada perbuatan bid'ah, ada kelompok-kelompok yang menyimpang dari Islam setelah 3 zaman keemasan. Itu harus kita pahami baik-baik. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, agama adalah nasihat. Kami bertanya, untuk siapa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, untuk Allah, kitabnya, Rasulnya, untuk para pemimpin umat kaum muslimin dan kaum muslimin secara umum. Nah, sampai sini dulu kita bisa bahas. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan. Bismillah. Bagaimana hukum jika kita mengikuti salah satu di antara umat Islam yang ada di Indonesia? Maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tidak menasehatkan karena agama Islam akan terpecah belah. Ya. Salah satu kekeliruan yang terjadi pada organisasi masyarakat adalah pembaiatan. Membaiat, membela ormas tersebut. Jadi bukan Islamnya yang dibela. Dan jika ditanya orang Anda Islam apa, jawaban apa yang harus kita terangkan? Islam yang
diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Islam yang berusaha mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Emang Islam ada berapa? Bagaimana hukum membatasi jumlah istighfar atau zikir atau salawat agar dapat mengamalkannya semuanya sehari-hari dan hanya untuk diri sendiri? Jangan pernah dibatas-batasi yang belum pernah ada batasannya dari Rasulullah SAW. Ya, jika ada batasannya, jangan keluar dari batasan tersebut. Dari mulai awal-awal pemikiran seperti ini timbullah nanti bid'ah. Man qayyadal mutlaqa bila dalil fahuwa mubtadi'. Siapa yang membatasi amalan umum bebas tanpa dalil, maka dia adalah pelaku bid'ah. Maka hati-hati. Beristighfarlah. Kalau ada batasannya seperti zikir pagi istighfar 100, maka silahkan batasi 100 di waktu zikir pagi atau zikir sore. Bersalawatlah. Jika ada batasannya hari Jumat untuk diperbanyak, perbanyaklah bersalawat di hari Jumat. Tetapi tidak dibatasi dengan jumlah bilangan, sekian ribu kali tidak ada. Maka perbanyaklah, jangan dibatasi. Sesuai dengan yang diajarkan. Wallahu a'lam. Apakah pendalilan kaum Asy'ariyah lemah karena saya ada melihat di IG mereka membantah Ustadz Salaf menggunakan dalil juga sampai mereka juga menggunakan fatwa Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Para ikhwah, permasalahan akidah Asy'ariyah sudah jelas di dalam kitab-kitab akidah apa yang dibincangkan. Apa dulu permasalahannya? Ya, karena permasalahannya banyak. Apa dulu yang dibicarakan? Apa hukum senyum kepada pelaku bid'ah? Maka boleh saja senyum. Ya. Yang tidak diperbolehkan adalah wala. Wala itu cinta, ingin dekat, menjadi kawan setia, menjadi junjungan, selalu ingin bersama. Nah, itu yang diboleh. Ya, wallahu a'lam. Bagaimana cara membalas kebaikan teman yang mengenalkan dakwah sunnah yang mulia ini. Tetapi sekarang setelah lama tidak bertemu dia. Dia sudah menikah dengan lelaki kafir dan sudah mempunyai anak. Mungkin ini pertanyaan dari seorang ibu. Maka jawabannya adalah nasihati. Ya, cara membalasnya adalah hubungi dia, nasihati dia. Kemudian doakan dia untuk kembali kepada ajaran agama yang benar. Dan saya ingin mendudukkan permasalahan, seorang muslimah haram menikah dengan lelaki kafir, apapun agamanya, agama kafirnya. Dan ini ijma' ulama, tidak ada khilaf di dalam. Mau dia Yahudi, laki-lakinya Nasrani, Majusi, Konghucu, Buddha, Hindu, Majusi, apa saja. Seorang muslimah haram menikah dengan lelaki kafir. Ya, dengan lelaki kafir. Wala 'abdun mu'minun khairun min musyriki walau a'jabakum. Sungguh budak sahaya diperjualbelikan, yang beriman lebih baik daripada seorang musyrik yang mempesona kalian. Wala tunkihul musyrik wala tankihul musyrikati wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Jangan kalian menikahkan anak perempuan kalian dengan lelaki-lelaki musyrik sampai mereka beriman. Dalil tegas di dalam Al-Quran. Jelas seperti matahari di siang bolong. Haram hukumnya perempuan muslimah menikah dengan lelaki kafir. Ya, dan apabila terjadi juga pernikahan, maka wajib dipisah, bukan dicerai. Tidak ada kata cerai pada hubungan ini, wajib dipisah. Dan pernikahannya batal. Berarti selama dia melakukan itu dia berzina. Paham ini para ikhwah? Dan nasabnya tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya selama bapaknya tidak masuk Islam.
Kalau anaknya perempuan, maka pada saat itu dia, kalau seandainya beragama Islam anaknya perempuan tersebut, dia tidak bisa menasabkan dirinya kepada bapaknya yang biologisnya tadi. Dan tidak bisa menjadi walinya, tidak bisa diwarisi, dan tidak bisa mewarisi sang bapak tersebut. La yarithul muslim al-kafir wal kafir muslim. Seorang muslim tidak mewarisi orang kafir tidak mewarisi orang muslim. Nah, cukup? Ada lagi? Sudah. Ya, jika tidak ada kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.